Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit tutorial ya, masalah ini ada satu pohon, jenis pohon ini. Kita di Lombok ini menanam kenikir. Ini namanya kenikir ya. Untuk sayur juga, pertama untuk sayur dimakan mentah bisa, dimakan direbus juga bisa. Nah, ini dipakai untuk berbagai macam khasiat obat. Nah, ini kita akan petik ya khasiat obat-obatnya. Nanti kita sambil terangkan sambil jalan. Nah, kita ini potong-potong ya. Nah, ini untuk berbagai macam obat. Nah, ini kita petik beberapa pohon saja untuk berbagai ya, kira-kira supaya 10 atau 15 biji. Nah, untuk sekali kita makan untuk satu hari. Nah, ini dia ya, sudah kita petik-petik sebanyak 15 potong. Nah, ini ditanam di ini ya, di polybag, di pot juga bisa ini. Nanti ini berbunga ini. Ada bunganya. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang pink dan sebagainya. Ada yang putih juga. Tapi ada juga yang sejenis, pohon gini yang sejenis tapi bunga deh. Ya, tidak semua pohon kayak begini namanya kenikir yang bisa dimakan. Tapi ada juga bunga. Jangan sampai salah. Nah, kalau kenikir ini fungsinya adalah khasiatnya banyak sekali. Satu, untuk radang ginjal ya, untuk penyakit radang ginjal, sakit pinggang, radang ginjal, sering kencing manis. Kemudian obat jantung juga ini. Kemudian obat kanker yang ampuh ini, obat kanker yang ampuh. Tapi dikonsumsinya yang sering gitu, tapi sedikit-sedikit tapi sering gitu. Ini kalau kanker itu nggak bisa sekaligus, soalnya dia bisa menurunkan tekanan darah juga. Terlalu banyak tekanan darah kita turun. Bisa menurunkan tekanan darah, juga bisa untuk penambah stamina juga gitu. Penambah stamina dan untuk penyakit jantung. Banyak sekali khasiat-khasiat. Nah, ini mau kita petik, sudah kita petik, kita rebus ya. Kita cuci, kemudian kita rebus. Nah, kemudian kita cuci ya. Kita cuci, kita bersihkan dan kita cuci. Nah, kita rendam saja. Kita rendam dulu supaya banyak ini ulat, banyak apalagi semut. Nah, ini direndam kurang lebih ya 15 menit lah, 15 menitan ya, direndam kemudian dicuci. Nah, ini direndam tuh fungsinya untuk menghilangkan semut-semut ya, serangga-serangga yang berdiam di dalam pohon ini. Nah, kemudian kita ambil satu persatu supaya serangga-serangganya pada hilang. Ini banyak sekali ini khasiatnya ini. Di samping juga bau badan juga hilang ini. Bau badan, antibakteri soalnya. Anti bau badan, antibakteri. Yang saya ketahui sih sudah 15-an khasiat dari daun kenikir ini. Kemudian kita rebus nanti ya.
Kita rebus, tunggu dulu sampai mendidih dan kita rebus. Ini tanpa menggunakan garam, gula. Nggak usah digaram gitu. Soalnya kalau untuk obat sambil dimakan ya jangan pakai garam. Ini nanti kita rebus, kenikir ini kita rebus, ya kita rebus, sudah mendidih kita rebus, dan airnya kita bisa minum, dan sayurannya ini bisa kita colet sambal. Pakai colet sambal itu enak sekali untuk menghilangkan bau badan, dan juga bakteri-bakteri keringat bau yang ada di badan, dan juga untuk obat kanker yang ampuh sekali. Kemudian sakit ginjal diuretik soalnya ini. Ya diuretik, sakit ginjal, jantung. Nah ini untuk melancarkan darah juga. Di samping khasiatnya yang lain adalah melancarkan darah. Sekitar 15 khasiat yang besar nih sekali untuk kenikir ini, atau raramidang kalau bahasa Sunda. Dan airnya kita dinginkan dan kita minum untuk obat ya. Ada 15 khasiat. Dan nanti untuk kandungannya ada di deskripsi. Untuk kandungannya yaitu anti kankernya, dan ini untuk mencerdaskan otak, untuk mata, obat mata juga, membersihkan darah, menambah kekebalan tubuh. Nah nanti ada di deskripsi yang lebih lengkap. Nah, sekarang kita sudah masak ya selama 15 menit sampai 20 menit. Nah, ini airnya bisa diminum ya. Jadi obat. Ada sekitar 15 khasiat. Nah, ini sayurnya bisa buat lalapan. Nah, kita mau bikin ini juga nih. Kita bikin sambal terasi. Nah, terasinya kita bakar dulu. Kita bakar dulu. Nah, sekecil mungkin. Kita gosong, buang yang gosong-gosong. Nah ini nanti bisa, kalau kencing manis ya nggak usah pakai gula atau madu. Tapi kalau tidak ada kencing manis, betul ngobati, tambah nutrisi ya, tambah madu. Madu atau gula merah, yang bagus gula merah. Nah ini ditunggu dingin. Nah kemudian nanti apalagi yang bagus di doa, mana yang sakit tempat sakitnya itu di doa dengan doa sesuai dengan agama masing-masing, atau kalau orang Islam pakai Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ayat kursi untuk mengobati kanker, terutama Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ayat kursi minimal 3. Kalau lebih banyak lagi lebih bagus. Itu ya mengenai masalah itu. Kemudian ini bisa kita rebus, kita makan. Nah kemudian kita bikin ini ya, bikin sambalnya untuk ya ini untuk colet itu. Bikin sambalnya. Nah ini pakai bawang putih, kemudian ini pakai terasi ya, terasi sebesar gini cukup. Kemudian kasih garam, gula. Kalau mau pakai MSG boleh, pakai gula juga boleh. Kebetulan ini pakai gula doang sama garam ya.
ini sudah ya bumbunya. Nah, ini bumbunya buat makan colet sambal. Nah, ini ya sudah kita sediakan airnya untuk diminum segelas. Nah, sehari bisa 1 kali saja cukup. Kalau untuk pencegahan, tapi tergantung penyakit, ada yang bisa 2 kali, ada yang 1 kali. Kalau untuk pencegahan 1 kali aja sudah cukup. Dan penyakit-penyakit ringan. Nah, ininya ya bisa dipakai untuk lalapan. Nah, untuk lalapan ini bisa kita makan terus langsung. Nah, gitu. Enak sekali. Rasanya enak sekali, lembut daunnya dan wangi. Dan ini untuk mengharumkan badan, menghilangkan bau-bau badan, dan juga untuk mencerdaskan otak ya, dan untuk menyehatkan mata juga. Mata rabun, mata penyakit-penyakit mata bisa diobati pakai itu. Sekian ya informasi dari saya, dan untuk lebih jelasnya nanti dilihat di deskripsi. Wah, jangan lupa subscribe, share, dan tanda like supaya ilmunya bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.